Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ibqam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litasmima makarimal akhlaq, al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi masabiha sunnatil a'lam, wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha syara'i wal ahkam, wa ala syairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin. Amma ba'd. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Insyaallah setiap subuh, ba'da subuh Ahad pertama kita membuka kitab At-Tibyan Imam Nawawi. Jadi ini kitab landasan dasar kita adab-adab menuntut ilmu dan adab-adab mengajarkan ilmu, termasuk juga adab kita membaca Al-Quran, bagaimana memuliakan Al-Quran. Begitu juga martabat kedudukan orang-orang saleh, agar bisa kita ketahui hikmah dan kegunaan maupun sesuatu yang berkenaan tentang itu yang harus kita peroleh, kita cari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in, wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran, li Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i, wa nafa'na bihi wal muslimina bi ulumihi wa bi ulumi jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami keberkahan di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan, berikan pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang istiqamah, yang ikhlas membantu perjuangan dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah, dunia maupun akhirat, bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah sampai halaman 25.
4 terakhir paling bawah ya. Kemudian 25 akan datang. Kita ulang sedikit tentang ini adab-adab talabul ilm. Ada alim wa talabul ilm. Adab orang yang alim atau orang yang muta'alim, yang mengajarkan ilmu, dan orang yang menuntut ilmu. Kita sudah sampai tentang pembahasan masalah ikhlas. Para ulama-ulama saleh kita banyak kali mendefinisikan tentang ikhlas. Ini dirangkum oleh Imam Nawawi, khususnya ulama-ulama sufi yang memang sudah teruji bagaimana karya beliau semasa hidupnya. Karya mereka maksudnya. Bagaimana ulama-ulama sufi yang luar biasa keikhlasannya, yang sudah disaksikan seluruh umatnya pada masanya, bahkan sudah dibaca oleh jutaan umat karya-karya mereka. Yang terakhir adalah kita sampai kepada perkataan Dunnun wa An-Dhinnun rahimahullah ta'ala. Apa kata Dunnun? Ini seorang ulama sufi, wali Allah. Kenapa bergelar wali Allah? Karena memang ulama-ulama yang saleh menyaksikan beliau semasa hidupnya bagaimana amal salehnya, bagaimana karya-karya beliau. Jadi kita nggak bersusah payah untuk mengkaji sebuah sosok, cukup kita melihat ulama-ulama besar yang mengarang tentang sosok beliau. Di antaranya Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi mau mengangkat perkataannya? Karena beliau adalah di antara tauladan para ulama. Apa kata Dunnun rahimahullah ta'ala tentang ikhlas? Qala, dia berkata, Talatun min alamatil ikhlas. Ada 3 ciri-ciri orang yang ikhlas. Pertama, istiwa'ul madah wa-dham minal 'ammah. Harus sama kedudukan ketika kita dipuji ataupun dicela secara umum. Jangan sampai kita kalau dipuji ikhlas gitu. Ya, kalau kita dipuji senang gitu. Tapi kalau kita dicela orang, kita nggak terima. Di sini bukan berarti kita setiap dicela dia, bukan. Tapi kita harus meluruskan. Cuma kita jangan sampai gara-gara dicela orang stres, gara-gara dicela orang malah kita menyebarkan hoax atau kita membalas fitnahan. Nah, ini dia ya. Ini pentingnya kata ulama saleh kita. Jadi Dunnun ini termasuk ulama yang pertama mengembangkan tasawuf, ajaran tasawuf di Mesir, bahkan ini. Maksudnya inilah secara yang anugerahnya sampai dasar-dasarnya begitu jelas. Walaupun sebenarnya sebelumnya sudah ada. Dari tahun 150 Hijriah itu sudah ada. Jadi pujian dan cacian makian itu jangan sampai menjatuhkan diri kita. Jangan sampai membuat kita kalau dipuji besar kepala, seolah-olah kita yang paling hebatnya ini. Begitu juga ketika kita dihina orang, jangan seolah-olah kita yang paling hina. Sebaliknya, jangan sampai gara-gara kita dihina orang, kita memutuskan hubungan silaturahmi
atau menanamkan kebencian atau menanamkan dendam. Nah, ini ajaran Islam luar biasa. Kemudian wanisyan ru'yatul amal fil a'mal, melupakan kita melihat amal apa kita yang kita lakukan itu, melupakan perbuatan seluruh amal ibadah kita. Apa makna melupakan di sini? Jangan kita ingat-ingat kebaikan kita. Ini enggak kita ingat-ingat kebaikan, oh itu dulu saya bantu ini, bantu itu. Ini rusak. Berarti ikhlasnya hilang. Jadi melupakan untuk melihat amal perbuatan kita. Kemudian wa iqtidau thawabul a'mal fil akhirah, semata-mata memang kita mengharapkan pahala, nanti ganjaran diberikan Allah di akhirat. Jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini persepsi definisi ikhlas ya. Definisi ikhlas oleh para ulama wali Allah. Dan ini semuanya adalah bersumber daripada Quran dan Sunnah. Wa an Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, ada juga definisi ikhlas ini menurut Fudail an Iyad radhiyallahu anhu, ini juga wali Allah. Qala, dia mengatakan tarkul amal li ajli nasriyah, meninggalkan amal ibadah atau amal perbuatan apa saja kita tinggalkan, tapi karena manusia, itu pun namanya riya. Karena ada orang dia dibilang kamu riya, gara-gara dibilang orang riya dia nggak mau beramal, atau dia takut riya akhirnya dia nggak mau beramal. Nah, itu udah riya. Atau dia dendam, aku nggak mau lah ngasih si bulan, dia dulu nyakitin hati aku. Itu kurang riya deh. Jadi tarkul amal li ajli nas riya, meninggalkan amal karena sebab orang lain, itu juga termasuk riya. Wal amalu li ajli nas syirkun, sementara beramal karena manusia itu syirik hukumnya. Ini bersumber dari hadis Rasulullah. Ma syirkul asghar ya Rasulullah. Ditanya sahabat, apa itu syirik yang paling kecil? Riya, kata Rasulullah. Itulah riya. Karena memang kalau kita hayati hakikat riya itu kan bukan karena Allah. Berarti dia memang mengharapkan daripada makhluk. Yaitu di situ syirik sudah. Wal ikhlas ayyu'afikallah minahuma. Jadi ikhlas itu kata Fudail bin Iyad, kita memang cukup semata-mata meninggalkan, tidak berbuat amal atau melakukan amal semata-mata karena Allah. Ya. Semata-mata karena keridhaan Allah. Karena memang sesuai dengan syariat. Jadi apa yang kita lakukan semata-mata bukan karena hawa nafsu, tapi karena Allah. Menanamkan kecintaan kepada Allah itu memang berat, tapi memang kita harus terus mujahadah, terus jihad. Jadi bukan jihad angkat golok ya kan? Jadi jihad kita untuk terus membersihkan hati itu adalah disebut dengan mujahadah. Tapi inilah dia memang harta yang paling berharga. Harta kita yang paling berharga itu adalah mujahadah. Terus kita jihad, muzakkiyatul linnafs, membersihkan jiwa kita. Itulah yang paling tinggi. Karena kalau kita mengumpulkan harta, tidak akan pernah puas dan dia tidak membersihkan hati kita.
dan tidak pernah bisa harta itu menjaga keluarga kita. Malah sebaliknya bisa mencelakakan kalau kita salah menggunakannya atau lain daripada syariat Allah. Jadi mujahadah al-musaffiyu lil qalb, bagaimana jihad kita untuk terus membersihkan hati. Itu berat. Makanya sedikit waktu yang kita punya, di mana saja kita duduk, bisa duduk menuntut ilmu, itu adalah modal yang paling besar untuk kita bisa terus mendekatkan diri kepada Allah. Di mana letak jihad kita, di mana letak taqarrub kita. Ukuran kita bersih atau tidaknya jiwa kita itu bukan dilihat daripada seberapa lama kita menuntut ilmu atau seberapa lama kita mengajarkan ilmu. Tidak. Bukan dari situ ukuran kemuliaan seseorang. Berapa banyak kita belajar lama tapi tidak akan kita bisa mengamalkannya. Cukup seremonial saja. Dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keberkahan tidak ada, diamalkan tidak ada. Makanya mengamalkan ilmu itu di samping kewajiban, tapi juga membawa berkah terhadap diri kita. Mujahadah yang terus kita lakukan ini sebenarnya adalah bagaimana ketika kita menghadapi hidup ini, jangan sampai salah langkah, jangan sampai kita terperosok, terjerembab, seolah-olah apa yang kita lakukan sudah sempurna. Karena memang kata para ulama, Ibnu Khaldun juga mengatakan, orang kalau mau beramal untuk membersihkan hati ini sangat berat. Sedikit sekali. Sedikit sekali dijumpai setiap masa itu ada orang yang mau duduk di majelis ilmu yang mereka bertujuan untuk membersihkan hatinya. Itu sangat susah. Dan memang kenyataan sampai sekarang. Kemudian wa'an Syahr At-Tasajjari rahimahullah. Wa'an Syahr At-Tasajjari rahimahullah qala Nazrul Aqyas fi tafsirul ikhlas falam yajidu ghairu hada. Jadi katanya apa? Menurut si Sahal rahimahullah, kita melihat bahwasanya penafsiran daripada ikhlas itu tidak kita dapati sebagai ini. Antakuna hakatu wa sukunu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Yaitu menjadikan geraknya dan diamnya sama ada dia tersirat ataupun tersurat. Jadi baik zahir maupun batin kita katanya wa alaniyatihi lillah, semata-mata karena Allah, wahdah, semata-mata karena Allah. La yumaziluhu syai', la nafsun wala hawa wala dunia. Jadi tidak ada karena sesuatu apapun, semata-mata karena Allah, bukan karena nafsunya, bukan karena hawa nafsunya, dan bukan karena dunia. Wa An-Sari rahimahullah, ada juga ulama wali Allah yang sudah muncul, yang sudah beliau ini ada sejak tahun 160 sampai 250 Hijriah. Ini termasuk gurunya daripada Imam Junaid. Imam Junaid yang sangat terkenal. Bahkan mazhab Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah seluruh dunia mengamalkan ajaran tasawuf
keduanya Imam Junaid. Ini penting kita untuk merujuk daripada ulama-ulama kita dahulu. Kenapa ulama-ulama kita yang sudah 1000 tahun yang lalu kita jadikan rujukan, supaya jangan sampai kita ketika mengajarkan tentang tasawuf ini sesat. Saya kemarin ditanya di Facebook sama seorang ustaz masalah tentang ajaran tasawuf, tapi saya nggak mau jawab. Dia kasih video bagaimana menurut ustaz ini ajarannya, karena terlalu banyak sudah, terlalu banyak, makanya kita nggak mau komentarinya. Saya bilang cukup lihat video kita ta'lim tentang tasawuf Ibnu Khaldun. Insya Allah kalau kita menyimak ta'lim kita yang selama ini tentang masalah tasawuf, kita akan mengetahui kaidah-kaidah dan dasar-dasar bagaimana untuk mengenal ciri-ciri orang yang berthariqah yang sesat. Karena memang ajaran tasawuf ini ketika berbicara tentang hati, akhlak, moral, ini lintas mazhab dan lintas agama. Maka sangat rentan. Sangat rentan yang hak dan yang batil itu dicampur dia. Sangat rentan sekali. Coba, saya terkejut ada seorang yang dia itu katanya wakil Persatuan Thariqah Dunia. Bisa saya sebut namanya. Di Indonesia sangat terkenal. Wakil Lembaga Persatuan Tasawuf Dunia. Ternyata dia masih suka menyimpan keris dan berkhidmat dengan keris. Bayangkan ini. Ini makanya sangat berbahaya. Untuk apa keris dikasih bunga? Segala cara akan kita buka dalil kita untuk membela itu. Ini yang berbahaya. Berapa banyak ulama-ulama sufi yang kita baca dalam kitab-kitabnya, baik di dalam Syarah Al-Hikam, At-Tibyan ini, belum lagi kitab-kitab tasawuf yang besar. Tunjukkan sama saya satu saja ada ulama-ulama tasawuf itu yang pernah memelihara keris yang ada jin. Apalagi sampai mengagungkannya, mengkultuskannya, memandikannya dan sebagainya. Coba. Luar biasa. Bahkan ada orang yang senantiasa mengajar tasawuf streaming di Facebook. Nggak usah saya sebut namanya, sangat terkenal. Sangat terkenal. Streaming. Mengajarkan kitab tasawuf Imam Ghazali. Luar biasa. Tapi ternyata membanggakan keris. Ketika saya colek sedikit, Anda mengajarkan kitab tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali sendiri mengatakan mengangkat hadis Rasulullah, barang siapa yang memelihara keris atau benda yang sejenisnya yang ada khadam dan ada makhluk di situ, 40 hari 40 malam nggak diterima amal ibadah. Senyum aja dia, tak berani bantah. Saya sebut nama, sangat terkenal dan Bapak pasti tahu kalau saya sebut. Padahal pikirannya dia bersumber dari orang yang logik, orang yang rasional. Tambah lagi mengkaji tasawuf Imam Ghazali bertahun-tahun. Wah, kacau. Ini dia. Jadi memang kata Ibnu Khaldun, kita mujahadah hati itu berat, paling berat. Satu sisi memang tidak mengharapkan perkara dunia yang nampak,
Yang nampak itu apa? Orang ngasih uang, orang ngasih pangkat, orang ngasih jabatan, itu nampak. Ini perkara dunia. Tapi ada perkara dunia yang nggak nampak. Itu dari makhluk-makhluk tadi yang dipuja-puja itu perkara dunia. Bahkan lebih parah daripada dunia. Lebih parah daripada dunia. Kenapa? Dia akan berkaitan kepada akidah. Bukan masalah dia syirik murtad atau enggak. Kata Allah, "Wa may yashu an dzikrir rahman nuqayyidhu syaitanan fa huwa lahu qarin." Wa innahum la yasudduna an sabili wa yasabuna annahum hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqani fa bi'sal qarin. Wa la yanfa'uhum al-yawma in salatu annahum fil 'adzabi mushtarikun. Nah, qarin, Pak, qarin itu jin yang kita jadikan teman. Dulu engkau di dunia kata Allah merasa bangga punya kekuatan itu. Kamu bisa kebal, kamu bisa berkarisma, umatmu banyak sebab itu. Kamu bisa ini, bisa itu, bisa mengobati dan sebagainya. Kata Allah nanti di akhirat nanti kau seperti orang gila, seperti orang mabuk, ketakutan dan sebagainya. Ya Allah jauhkan aku antara dia dengan aku antara timur dan barat. Kata Allah tak bisa. Karena engkau selama di dunia adalah melakukan berserikat dengan mereka. Maka Allah campakkan ke dalam neraka Jahannam. Ingat, amal ibadah kita bisa rusak. Jadi amal ibadah rusak itu bukan hanya gara-gara kita suka menggosip, bukan hanya karena kita suka menjelekkan orang, atau kita berbuat curang, tapi juga ada perbuatan yang kita melakukan di luar daripada koridor syariah. Itu menyimpan benda-benda keramat. Itu sudah banyak dilakukan oleh orang-orang alam jahiliyah. Jadi kita sekarang sudah 1400 tahun masih ikut-ikutan sebagaimana apa yang dilakukan oleh zaman jahiliyah. Apa kata beliau? La ta'malu linnas, kata As-Sabi. La ta'malu linnas syai'an. Jangan kamu melakukan segala sesuatu itu karena manusia. Wala tatruku lahum syai'an. Jangan juga kamu meninggalkan ya segala sesuatu karena mereka. Artinya sama tadi dengan definisi daripada atas Al-Fudail. Wala ta'uddu lahum syai'an. Wala ta'shifu lahum syai'an. Begitu juga. Kita jangan menutupin sesuatu sebab karena mereka. Begitu juga jangan kita membuka apa saja karena mereka. Apa artinya? Menutupi kebaikan. Tapi menutup kebaikan atau membuka kebaikan itu semata-mata karena Allah. Wa al-Qushairi qala. Menurut Imam al-Qushairi, ini termasuk juga adalah ulama sufi dan wali Allah. Beliau mengatakan afdhalus sidq, sebaik-baik martabat sidik. Apa yang dikatakan sidik ini? Manusia yang bisa dipercaya. Ini makam yang paling tinggi ya, di atas daripada syukur dan ikhlas. Makanya Abu Bakar Siddiq bergelar Siddiq. Jadi kalau orang yang sudah bermartabat siddiq ini sangat tinggi. Kalau dia sudah mendengarkan kebaikan, nggak perlu bertanya lagi. Kalau kita masih protes dengan yang kita ajaran, kita diajarkan masih protes, maka gelar siddiq martabat siddiq belum ada sama kita. Apalagi sampai kita melecehkan kebenaran. Ini bukan lagi siddiq. Itu pun kadib, orang yang suka dusta. Jadi bergelar siddiq ini di antara para sahabat yang bergelar siddiq hanya satu orang, Abu Bakar As-Siddiq. Karena masing-masing para sahabat yang mulia itu punya gelar kemuliaan, bukan gelar dunia, bukan profesor doktor, tapi gelar kemuliaan dunia akhirat.
Kalau Rasulullah dan para nabi, kalau Rasul itu bergelar sifat gelar yang diberikan Allah yang wajib, gelar wajib sama dia. Apa itu? Siddiq juga wajib. Artinya kita wajib mengimani Rasulullah itu siddiq, dipercaya, nggak pernah dusta. Kemudian amanah, kemudian fatonah dan tabligh bagi Rasul, ya, bagi Rasul pakai tabligh. Apa maksudnya? Rasulullah itu jangan sampai pernah kita beranggap tidak amanah. Bayangkan sifat wajib Rasul amanah ini, Pak, pernah teruji ketika perang Tabuk di antaranya. Langsung Allah timpakan azab kepada orang Islam yang berburuk sangka. Itulah turun ayat wa makana lin nabi ayyul wa may ya'ti bima qala yaumil qiyamah. Jadi ketika perang Tabuk, Pak, Rasulullah itu menasihati para sahabat pasukan, kalian jangan meninggalkan tempat yang telah diperintahkan. Stay di situ. Karena musuh memang kelihatannya sudah mengaku kalah. Tapi sebelum ada perintah untuk beranjak dari tempat, jangan. Udah, musuh mengundurkan diri, Pak, itu melepaskan semua harta ghanimah. Akhirnya umat Islam menengok harta ghanimah rampasan yang begitu banyak, keluar sifat iri dan dengkinya. Udah, Rasulullah bersifat wajib amanah. Tahu, terlintas di hati mereka, kita tidak boleh katanya beranjak dari tempat ini karena supaya mungkin kayaknya Rasulullah mau ngambil sendiri itu harta ghanimah. Bayangkan ini, Allah dipujuknya lah teman-temannya, ayo kita pilih saja, kita ikut ngambil harta ghanimah. Nanti kita nggak dapat. Apa yang terjadi, Pak? Ketika mereka meninggalkan tempat mereka sendiri untuk menjaga pasukan, ketika mereka sudah tidak lagi menjaga di tempatnya, pasukan yang meninggalkan harta ghanimah daripada pasukan musuh, orang-orang kufur, memukul dari belakang. Ingat, gara-gara orang yang dia berburuk sangka kepada Rasulullah, ketika Allah timpakan cobaan, bukan hanya orang yang busuk hatinya yang kena, Pak. Orang yang mulia pun ikut kena. Apabila bersama kita bersama orang-orang busuk, kita ini niat baik, tapi kita bersama orang-orang yang hatinya busuk, maka kita bisa celaka, Pak. Orang yang berbuat baik bisa celaka sebab yang busuk. Bayangkan, ketika dipukul balik, paman Rasulullah itu meninggal dunia dalam peperangan. Disitulah dibelah dadanya, dikunyah jantungnya sama itu. Bayangkan ini. Sampai Allah abadikan, wa makana lin nabi ayyaqul, wahai manusia, kata Allah, orang beriman, nabi engkau itu tidak akan pernah bersifat curang, mau korupsi, mau mengambil dan sebagainya. Ingat, orang yang berani mencuri hak orang akan dia pikul kelak di akhirat. Nah itu ya. Jadi itu sifat wajib bagi Rasul yang langsung Allah nampakkan. Jadi banyak kalau kita mau cerita sejarah Rasul yang langsung Allah nampakkan, langsung Allah timpakan ketika itu. Jadi jangan heran nanti kita berjuang yang benar, apabila ada di sekeliling kita orang yang hasad, iri, dengki, busuk hatinya, kita pun akan jatuh. Kita yang berbuat baik pun akan jatuh. Jangan heran. Karena ini sudah ada pada masa Rasul. Jadi siddiq itu martabat yang paling tinggi. Jadi nggak ngeyel. Abu Bakar Siddiq itu di samping orang yang pertama kali masuk Islam, tapi orang tua. Kalau yang anak mudanya yang pertama kali masuk Islam, Imam Ali. Imam Ali, sekelas Imam Ali saja masih mengeyel, masih membantah cakap Rasulullah.
Ketika dibangunkan sholat tengah malam, ya Ali, kamu bangun, salli. Untuk apa sholat ya Rasulullah? Untuk mencari keberkahan, biar dapat rahmat dari Allah. Seberapa banyak rahmatnya ya Rasulullah? Coba, walaupun pertanyaannya yang baik, tapi ngeyelnya itu. Tapi kalau Abu Bakar Siddiq, apapun diperintahkannya Rasulullah, meskipun nyawa sekali, dia tidak pernah membantah. Kenapa begini ya Rasulullah? Jadi makam Siddiq itu tertinggi. Jadi memang betul-betul yang lahir dari hati, punya keyakinan terhadap kebenaran. Jadi kata Imam Bushairi, afdalus siddiq istiwa'u sir wal alaniyah. Sebaik-baik martabat siddiq itu adalah sama kedudukannya antara yang tersirat maupun tersurat di dalam dirinya. Jadi jangan sampai kita nyimpan dendam. Artinya kalau kita menegur orang, ya tegur saja keburukannya, ini salah. Tapi bukan berarti keburukan orang kita simpan dalam hati kita, ini jelek dan sebagainya. Jangan sampai kita di depan orang kita manut, seolah-olah kita tidak berbuat apa-apa dengan dia, tapi di belakang kita habis menjelek-jelekkan dirinya. Jangan sampai keburukan orang kita diamkan, tapi di belakang kita jelek-jelekkan. Apalagi kebaikan orang di belakang kita jelek-jelekkan, maka runtuhlah sudah. Martabat ini semua hilang semua. Nggak ada semua. Istiwa usir wal alani. Jadi kalau dalam al-hikam itu kata al-illah yang disyarahkan para ulama tentang, jadi katanya apa? Wajah seseorang itu akan terlihat bagaimana isi hati. Dari hati orang seseorang itu bisa ketahuan, dari wajahnya itu bisa ketahuan bagaimana hati. Jadi cermin hati kita itu wajah kita. Jadi di sini martabat ikhlas. Kemudian Al-Hadz Al-Muhasibi rahimahullah qala as-sadiq. Apa yang dikatakan sadiq, orang yang bisa dipercaya. Walladzi la yubali wa la kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil khalq. Itu orang yang tak pernah peduli dia. Apa saja yang keluar dari seluruh hati makhluk. Min ajli salahil qalbi, untuk apa? Karena untuk memperbaiki hatinya. Wala yuhibbu ittila'an nas 'ala mataqin ad-dhur min husni 'amali. Begitu juga dia tidak dia menyayangi, tidak dia cinta sekecil apapun orang lain menyebutkan kebaikan amalnya. Jangan sampai. Jadi dia sayang kepada orang atau cinta kepada orang itu bukan karena dia dipuji. Nah itu dia. Ini berarti. Jadi sekecil apapun orang lain, kita nggak sekecil apapun katanya, jangan sampai kita mencintai seseorang karena dia memuji kita. Sekecil apapun. Dur itu Pak. Mata kiludur wazan, ukuran timbangan yang kalau bahasa modernnya kita beriah itu apa namanya, lebih ibarat biji sawi itu kecil. Wala yakrahu itla'u nas 'ala syai' min 'amali. Begitu juga. Jangan sampai kita benci kepada seseorang ketika ada orang lain itu menunjukkan keburukan perbuatan kita. Menandakan kebencian. Fa in kara wa in kara ahadu lidalik. Kalau kita benci, dalilun 'ala annahu yuhibbu ziyadah. Itu berarti itu menunjukkan dalil, bukti bahwasanya dia mau minta lebih. Berarti dia lebih suka kalau dia apa aziyad indahu wa laysa hadha min akhlaq as-siddiqin. Jadi dia mau minta lebih dimuliakan sebab pujian. Maka bagi mereka, kata ulama ini Al-Hadz Al-Muhasibi, maka ini katanya adalah
tidak termasuk akhlak daripada orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mulia. Wa ghairihi, juga menurut ulama yang lain, idza talabta Allah Ta'ala bisidq, kalau kamu mau meminta kepada Allah bagaimana martabat siddiq, kita mencari, wa in talabta, apabila kita mencari kedudukan siddiq semata-mata karena Allah, a'taqallah mir'atan tafsiru fiha kullu syai'in min ajabi dunya wal akhirah, maka nanti katanya apa, Allah akan anugerahkan kita segala apapun yang ada di dunia ini. Allah akan tunjukkan keajaiban, kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam diri kita. Ada sesuatu yang kita tidak yakin dan orang lain mungkin meremehkan kita, Allah akan tunjukkan kelebihan-kelebihan itu. Nah, ini ya. Jadi orang yang dia memang semata-mata karena Allah mencari martabat siddiq yang dipercaya itu, maka dia akan dapatkan di dunia dan di akhirat, terutama di dunia yang masih hidup, bagaimana Allah akan memuliakan dirinya. Dan terakhir, wa qaul salaf fi hadza katsira. Kata Imam Nawawi, perkara tentang ikhlas ini sangat banyak ulama-ulama salaf. Siapa ulama salaf itu? Daripada sahabat tabi'in. Banyak sekali menjabarkan tentang ini. Ila hadhihi al-minha tanbihan 'ala al-maqlub. Jadi sangat banyak para ulama-ulama dulu menjabarkan tentang perkara ikhlas. Bahkan tuh jumlah yang tadi sengaja aku katanya apa menyebutkan kesimpulan-kesimpulan saja. Kesimpulan saja tentang masalah ikhlas. Masyarakat di awal syarah muhadzab. Tapi sudah ada keterangan katanya di dalam kitabnya syarah muhadzab. Ini 1 meter ya kita Imam Nawawi ini. Bayangkan Imam Nawawi ini Pak, hidupnya luar biasa. Saking sibuknya dalam berdakwah, menulis, sampai lupa menikah, sampai meninggal dunia. Luar biasa. Wa tamaktu ilaiha min adabil muallim wal muta'allim. Di sini aku simpulkan katanya, aku kumpulkan katanya di dalam kitab itu bagaimana tentang adab-adab seorang guru, begitu juga murid, begitu juga orang yang ahli fikih maupun orang yang mendalami fikih. Mala yustaqna anhu qalbun. Dan apa-apa yang dia tidak ada gunanya, tidak ada sama sekali nilainya bagi orang yang mencari ilmu kalau dia tidak mengerti tentang adab-adab ini. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Fasli. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah tentang ria ya Ustaz. Kita ini nggak mau ria gitu. Cuma karena terlintas dalam hati kalau ada yang memuji gitu, terlintas kita nggak mau ria. Cuma ada perasaan tenang gitu Ustaz. Artinya kita langsung istighfar gitu. Apakah ada niat kita tadi itu termasuk syirik kita Ustaz? Jadi kita langsung istighfar itu Ustaz. Alhamdulillah. Itu dia. Silakan ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang masalah pahala tadi Pak Ustaz. Banyak orang ini beramal, tapi niatnya bukan mungkin diniatkan untuk supaya usahanya lancar, kerjanya lancar, bahkan kesehatannya baik, bukan karena kita mendapat pahala. Apakah itu nanti di kelak juga mendapatkan pahala itu Pak Ustaz? Yang pertama itu, yang kedua, hukum di masyarakat kita ini begini Pak Ustaz. Kadang-kadang kita sering melihat ada orang umpamanya ini adiknya ini menjalankan pernikahan, kakaknya belum. Akhirnya dia itu memberi sesuatu atau yang dibilang mungkin loncatan atau bagaimana gitu. Langkah apa itu? Langkah gitu. Apa itu juga dibolehkan dalam Islam Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana untuk kita menyikapi tentang riya sampai yang sekecil mungkin tadi. Kita dipuji orang, kita ada rasa bangga. Kita merasa itu adalah seperti riya. Tidak. Masalah kita bangga iya, nggak masalah. Kita senang dipuji. Tapi yang kesenangan itu bukan berarti kita menganggap jangan sampai ya itu yang kita cari.
Ini masalah sifat ini ya berat kita aplikasikan dengan sebuah contoh. Ini mesti orang yang sudah terbiasa membaca ilmu, dia akan bisa tahu rasanya. Contoh, ada orang senyum sama kita, Pak. Apakah mutlak senyum itu karena sayang sama kita? Belum tentu. Ya. Sebaliknya, ada orang buruk sama kita, belum tentu dia benci. Jadi kalau untuk tingkat diplomasi, Pak, ada senyum diplomasi itu hanya bersifat gombal. Itu dalam tatanan diplomasi dan kenegaraan. Orang yang beda orang jahil dengan orang alim. Kalau orang jahil yang tak ada ilmunya, apa saja yang dia rasakan itu adalah seolah-olah akhir dari kesimpulan hati. Apa sih? Tapi kalau orang alim itu, apa saja yang dia peroleh, dia tidak memutlakkan sesuatu itu akhir daripada keyakinannya. Tapi maksud saya begini, bukan berarti ketika dia mengenal Allah, dia ragu, bukan. Artinya tidak terlalu cepat menilai manusia itu dari A sampai Z buruk semua. Itu juga tidak terlalu cepat menilai manusia dari A sampai Z baik semua. Kita harus bisa yang tahu bahwasanya apapun kebaikan orang itu sifatnya tidak mutlak, pasti ada perubahan. Hari ini dia ikhlas, belum tentu besok. Jadi jangan sampai kita jadikan sandaran itu. Sebaliknya begitu juga keburukan orang, boleh jadi hari ini dia buruk sama kita, belum tentu besok. Artinya kalau kita dipuji orang, jangan kita jadikan itu sebuah sandaran. Yang kita jaga suasana. Ini pengalaman-pengalaman yang kita rasakan. Bagaimana ketika kita mengajar, Pak? Ketika dia senang dengan pendapat kita, senang kali ini. Bagus sekali Ustaz. Wah, tertarik saya dengan jawaban Ustaz. Udah, karena sesuai menurut dia. Besok saya keluarkan fatwa yang keras, maki-maki. Jadi jangan kita jadikan sandaran. Kalau itu kan udah bertahun-tahun dialami, artinya kita udah nggak mempan lagi orang memuji. Jadi ketika ada orang memuji itu, ini paling satu detik itu. Itu contoh. Jadi jangan kita jadikan sandaran. Sebaliknya, orang yang maki-maki, berapa banyak orang yang maki-maki fatwa saya, mentertawain fatwa saya yang saya tulis 12 tahun, 10 tahun, 7 tahun yang lalu. Banyak. Gak percaya, cuma lihat nanti judulnya tentang masalah pemimpin taat kepada pemimpin yang mengingkari janjinya. Itu silakan klik googling dari tahun 2015 ya. Itu berapa ribu orang tertawa ini. Tapi akhirnya sekarang baru mereka banyak, bukan hanya itu saja ya. Banyak tulisan-tulisan saya yang ditertawai orang, bahkan yang dihina, bahkan sampai websitenya itu diretas, Pak. Tapi nggak hilang tulisan itu, diretas, Pak. Itu laman depannya itu hilang, baru dimasuki gambar-gambar porno. Bayangkan website resmi, Pak, bukan murah untuk menjelekkan. Dimasukkan gambar-gambar apa? Situs-situs porno. Tapi ternyata setelah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun baru mereka tahu bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap memahami seorang pemimpin. Itu baru yang mereka konflik secara tulisan, belum lagi yang saya mengajar kayak gini. Jadi kita nggak boleh bersandar dengan orang. Makanya kata Imam Syafi'i itu, kalau kita mau berguru, betul-betul tengok guru kita, latar belakangnya. Karena ada dua genang.
kita akan bermartabat keledai dan syaitan, kata Imam Syafi'i. Man istaqdam falan taqdam fa huwa imam. Ada seseorang yang pantas kita benci, tapi kita tak benci. Himarlah kita, kata Imam Syafi'i. Man istarda walam yarda fa huwa syaitan. Ada orang yang tak pantas kita muliakan, tapi ada orang yang pantas kita muliakan, kita hinakan, setan, kata Imam Syafi'i. Makanya kita nggak usah mencari pujian orang. Jadi ketika kita dibanggakan orang, itu ada masanya. Ada lagi lebih lucu. Oh, saya suka kali Ustaz, kalau Ustaz menjabarkan begini. Langsung dapat jatah saya, 1 tahun lebih banyak saya. Ketika saya tegas, langsung dicoret nama saya. Bayangkan itu. Tapi gara-gara itu kita mau, gara-gara dunia seperti itu, kita mau coreng harga diri kita. Kita menginjak-injak kebenaran kita, supaya kita dibanggakan. Ada Pak orang bermental tong sampah. Tahu mental tong sampah? Ini bukan orang awam, pemimpin bermental tong sampah. Dia nggak pernah ucapannya menyakiti orang terdekatnya, apalagi orang terjauh. Tidak pernah menyakiti orang yang paling jauh dari diri dia, termasuk diri dia. Mau korupsi, mau berbuat jahat, mau salah, dia nggak mau ngasih komentar. Tapi kalau di belakang baru komentarin. Di belakang saya dia komentarin. Tapi kalau bersifat tegas secara umum gitu nggak berani. Akhirnya apa? Jabatan dia tinggi. Di mana-mana dia dapat jabatan. Orang kayak gini minta tong sampah seperti ini yang dibenci dalam Islam. Ini kata Imam Syafi'i, himar dan syaitan. Jadi jangan sampai kita ingin mencari kedudukan, mencari perkara dunia supaya kita tidak berani berlaku tegas. Jadi boleh kita senang, nggak apa-apa, tapi jangan sampai tertanam di hati kita pujiannya itu jadi sandaran kita. Allah lebih tinggi memberi kemuliaan itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana melangkahi perkawinan. Ini khurafat-khurafat seperti ini memang sudah berlaku di Indonesia lama sekali. Tapi belum pernah saya uji, Pak. Khurafat itu betul. Ada orang bertanya sama saya, satu keluarga, Ustaz, ini kakaknya belum menikah, perempuan ya, Pak. Adiknya belum menikah. Sementara menurut kebiasaan masyarakat ini katanya, kalau orang yang melangkai harus ngasih ini ngasih itu supaya kakaknya itu bisa kawin, cepat kawin gitu. Saya bilang jangan. Terserah ibu. Ibu mau percaya sama saya atau mau percaya dengan khurafat seluruh kampung ibu ini yang mengatakan wajib membayar serah-serah rangkaian. Akhirnya dia berpikir, entah kenapa dia yakin dengan ucapan saya. Dia amalkannya Pak. Gak perlu ngasih ini. Udah kawinkan aja nih. Nikah adiknya, alhamdulillah. Adiknya dulu nikah. Setelah itu gak lama, hanya beda 1 tahun saja kakaknya nikah. Ini banyak ya, baru 1-2 yang saya sudah langsung uji di masyarakat kita. Jadi justru orang-orang yang mengikuti khurafat seperti itu, justru rumah tangganya gak berkah. Gak berkah rumah tangganya. Hati-hati ya. Banyak sekali ciri-ciri gak berkah rumah tangga gara-gara kita mengikuti orang-orang seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi tentang masalah orang beramal tapi punya niat untuk usahanya lancar, kerjaannya lancar. Boleh, yang penting apa itu dapat pahala Pak Ustaz di akhir nanti. Yang memang Rasulullah mengajarkan kita boleh berdoa apa saja untuk semata-mata karena dunia, tapi bukan berarti meninggalkan akhirat.
Artinya niatnya itu tidak mengharap redha Allah. Sekali lagi dia meminta kepada Allah, ya Allah, biberkati ayat Al-Quran Karim ini yang kubaca, ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Boleh, tapi bersandar kepada Allah. Yang mutlak kalau dia tidak dapat di akhirat, yang mutlak apa itu? Dia bikin saja. Dia ngasih sesembahan untuk selain daripada Allah, walaupun niatnya katanya untuk Allah. Dia bikin sajen, dia bikin tumbal. Itu. Selagi dia bersedekah niatnya karena Allah, kemudian dia ingin supaya bisnisnya lancar, itu memang itu. Likul darajatun mimma amil. Tinggi rendahnya derajat engkau tergantung amal engkau. Makanya Allah tetap memberikan derajat kita bisa tinggi sebab niat kita. Jadi memang dianjurkan dalam Islam. Untuk perkara dunia boleh. Ya Allah, kenapa? Allah banyak dalam Al-Quran yang mengatakan tubdus sadaqati fa ni'mal wa in tukhfuha fa tukhfuha al-fuqara fa huwa khairul lakum yukaffiru anhum sayyi'atihim. Sedekah itu kata Allah, itu akan bisa mengangkat kifarat. Sedekah kita yang terang-terangan harus disembunyi. Itu kata Allah, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Kita bersedekah ya Allah supaya jangan bisnisku bangkrut, supaya aku jangan celaka ketika aku mengendarai mobil untuk berbisnis. Itu memang Allah yang bilang. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, itu perkara dunia dan termasuk perkara akhirat, dosa-dosa kita. Begitu juga tentang zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu kata Allah untuk mensucikan dan membersihkan. Apakah itu perkara akhirat? Tidak. Dunia akhirat. Boleh. Yang nggak boleh sampai dia kesampingkan semata-mata hatinya bukan karena Allah. Contoh, itu budaya Pak kalau di Sumatera atau saya Jakarta. Itu orang-orang biksu. Kita kata-kata orang China, para pengusaha-pengusaha besarnya Pak, itu dia sengaja bersedekah. Sengaja bersedekah kepada anak-anak yatim, kepada ulama, supaya bisnis lancar. Memang betul lancar. Dan ini memang Allah kabari dalam Al-Quran. Man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa fiha la yubkhasun. Kata Allah, barang siapa yang dia bersedekah, berbuat baik semata-mata hanya untuk dunia saja, semata-mata ada dunia saja, bukan karena Tuhan. Tahu ayat ini maksudnya kepada siapa? Orang tak berakidah atau orang yang nggak ikhlas. Jadi orang yang nggak ikhlas pun itu tetap makbul itu doanya. Ada orang yang ikhlas juga. Cuman kata Allah, itu hanya di dunia didapat. Wa ahbatu a'maluhu, itu tidak akan lebur semua. Wa qadimna ma'amilu min amal faja'alna habban mansura. Orang yang tak berakidah berbuat baik, bersedekah dia, atau orang Islam yang tak ikhlas, itu seperti debu yang berterbangan. Itu yang membedakan. Apabila tidak ada hadir di sana lillahi ta'ala, maka rusak dia. Tapi kalau dia di sana menghadirkan lillahi ta'ala, ya Allah, biberkati ayat Al-Quran Karim, berkat ayat Quran yang kubaca nih ya Allah, lancarkan bisnisku, sembuhkan penyakit anak-anakku. Boleh. Nanti dia. Allah Ta'ala. Silakan tanya. Pada. Itu kan ini mengenai apa? Sahabat dengan Anissa. Dan ketika dia membantah atau menolak ajakan Rasul itu malam, apa itu karena sifat alim yang cerdas atau dia tahu atau satu kemudian dengan nilainya akidah dan apa Allah menjadi mata Allah akidah Anissa saat itu Ustaz. Terus kedua mana kurang Indonesia Ustaz? Apakah dengan bersamaan dengan datangnya Islam itu Indonesia kan orang-orang ini kan dulu Indonesia Hindu kan. Nah mereka menganggap tasawuf tadi itu seperti orang ini
sampai sekarang pun berpengaruh gitu Ustaz. Susah agak, jadi udah bisa masuk pun bukan sekitar kali ini yang diajarkan, tapi kan ada johir aja ke sholat dan disiapkan gitu, johirnya disiapkan gitu. Jadi seperti alim-alim ini kan belum diajarkan gitu, sehingga masih terus kurang berpengaruh gitu. Jadi mereka yang sebelum masuk itu sama antara ajaran Islam dan diri itu sama. Gitu. Oke, silakan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, tadi Ustaz bilang kalau kita berkumpul dalam satu kumpulan, salah satunya ada orang yang tidak berbuat baik atau ya katakanlah kurang baik gitu kan. Dan orang baik itu akan terkontaminasi ketidakbaikannya. Alangkah bagusnya bagaimana caranya kita untuk menghindari dari antara teman-teman yang baik untuk tidak terkontaminasi yang tidak baik. Apakah akan kita apakah kita amputasi pertemanan itu atau kita yang akan meninggalkannya? Itu lebih baik gimana? itu dia. Ya, silakan Ayo. Itu dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir insyaallah. Jadi bagaimana kedudukan Imam Ali? Apakah Allah menguji ketauhidannya? Ataukah karena kecerdasannya? Jadi bikin itu ada hikmahnya. Allah berikan hikmah itu semua bukan berarti kita melihat keburukan itu. Tidak. Jadi Imam Ali itu memang cerdas. Bukan berarti Imam Ali itu pengorbanannya tidak berani menaruhkan nyawanya. Justru Imam Ali pernah menaruhkan nyawanya ketika Rasulullah SAW dikepung rumah. Ayah Ali mau menggantikan saya mau keluar. Karena Rasulullah tahu beliau mau dibunuh malam. Cuma ada masanya Imam Ali memang yang seperti tadi. Jadi di sini hikmahnya apa? Allah memberikan orang-orang yang mulia itu tapi berbeda martabatnya. Martabat Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab berbeda. Umar bin Khattab yang keras tapi ilmunya luar biasa, waraknya luar biasa. Saking tinggi waraknya tapi dia nggak sanggup menerima takdir Allah. Apa itu kematian Rasul? Siapa yang berani mengatakan Rasul mati kebohongan? Ketika wafat Rasul, bayangkan. Jadi itu ada hikmah. Akhirnya dinasihati oleh Abu Bakar Siddiq, jangan begitu. Hanya Allah yang taati. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, Allah yang Maha Qadir, hanya dari hidup tidak akan mati. Kalau kita beriman kepada Rasulullah, Rasulullah adalah manusia, dan manusia itu adalah pasti ada masanya untuk dia. Kulo sendiri ketemu setiap jiwa itu pasti merasa kematian. Jadi masing-masing itu ada hikmahnya. Bukan berarti caranya kita untuk mencari celah kelemahan daripada para orang-orang saleh. Tapi artinya martabat itu di antara para wali-wali Allah yang begitu tinggi martabat. Kita katakan wali Allah berarti martabatnya para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin. Nanti kita bisa mengkiaskan kepada diri kita yang paling sangat rendah. Jangan sampai kita jatuh di luar koridor syariah itu. Udah, bayangkan khulafaur rasyidun yang sudah dikenal yang empat ini, orang-orang yang paling mulia yang kita katakanlah cerdas, ahli fatwa. Tapi mereka untuk di martabat ahlul hadis satu negara. 7 orang ahlul hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita katakanlah martabat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Sayyidatul Aisyah. Bayangkan, yang 4 ini masih di bawah Sayyidatul Aisyah semua. Subhanallah. Tidak ada hikmahnya. Artinya kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah itu harus kita jadikan hikmah yang positif, yang baik. Jangan kita mencari kekurangan-kekurangannya. Tentang masalah kekurangan kita tidak bisa hilang karena memang pendapat kita dulu kan sangat sedikit ya. Wali-wali Allah di Indonesia kan sedikit sekali, bayangkan 1 orang banding 1000 orang banding 2000 orang, sehingga ya nggak usah kan dahulu yang 100-200 tahun yang lalu. Sekarang saja Pak,
kita berdakwah itu nggak bisa mutlak kita harus menegur yang salah semua. Sampai-sampai kita dituduh membiarkan yang salah. Itulah susahnya berdakwah. Sekarang Pak, 1424 Hijriah. 4 sini. Berapa? 1442 Hijriah. Sekarang saja kita dituduh orang, kenapa dibiarkan saya salah? Bukan kita biarkan, kita sudah didik, cuma kita pakai ada namanya dakwah bil hal dengan sikap. Ada dakwah kita dengan bil qaul, dengan lisan, dengan tarbiyah pendidikan. Begini salah, begitu salah. Terdapat dilanggar terus dan dia melanggar di depan mata kita. Bukan berarti kita diam, kita membiarkan kesalahan, tapi sudah habis apa kita? Semua metodologi sudah habis gitu. Macam mana sudah tua mau belajar lagi? Ya, pasti salah terus. Apalagi kan ada suruh untuk mengubah diri. Kemudian yang terakhir, bagaimana menyikapi kita orang-orang yang mereka mungkin hatinya tidak baik, yang bisa menyebabkan kita bisa terkontaminasi dengan, nggak mesti diamputasi. Yang paling penting membersihkan diri kita. Kalau kita sudah mengatakan orang lain itu jahat, berarti hati kita ada yang cacat di situ. Meskipun orang itu jahat. Kalau kita sudah membentengi diri kita kepada orang yang jahat, berarti kita sudah jahat. Jadi kalau kita melihat orang jahat, jangan sampai kita membentengi diri. Bukan berarti, jadi kita boleh jauh kalau kita nggak mampu, cuma kita menjauhnya bukan karena kebencian, tapi karena kesabaran kita. Ya Allah, aku belum mampu, aku dekat dengan orang-orang yang berbuat maksiat, nanti aku takut terjerumus ya. Tapi jangan sampai kita buang muka ketika berjumpa, jangan sampai kita nggak senyum, jangan sampai kita tidak mengucapkan salam. Meskipun kita Imam Syafi'i tak boleh mengucap salam kepada orang fasik, kita pakai kaul jumhur ulama, pakailah salam. Jadi jangan sampai diamputasi. Sejahat apapun manusianya, apapun agamanya, tidak boleh kita jauhin. Kita harus cari sisi kemuliaan pada diri kita. Udah, ketika kita nggak mampu tegas karena dia setiap dekat kita menggosip, nah kita jauh. Kita potong pembicaraan, kita pergi. Nanti jumpa senyum lagi. Ternyata setiap jumpa si cerita aib saya. Udah kita tegas saja, tinggalin dulu. Tapi jangan sampai ada terlintas di hati kita untuk kita mengamputasi atau untuk kita membenci atau untuk kita menjauhinya. Tapi kalau untuk anak-anak ya, anak-anak kita harus kita jauhin. Tapi bukan berarti untuk membencinya juga. Jadi tetap ditegur, tetap disapa, tetap digauli. Tapi jangan sampai menanamkan rasa dendam. Karena kalau sudah kita melihat umpamanya ada orang yang bekerjanya pelaku setiap hari, udah sampai kita berani istihza di hati kita merendahkannya, hati-hati dia. Kalau keluar di hati kita istihza, penghinaan terhadap orang yang melacurkan diri, kita lebih hina dari dia. Kita silakan benci dengan perbuatan pelacurnya, tapi jangan kita hina. Kita rasa tinggal, oh ya sudah, nggak boleh ya sudah. Kita tetap harus bermuamalah sama dia. Kita harus menyayanginya. Kalau dia minta bantuan, kita bantu dia. Jangan ada rasa dendam dan sebagainya. Itu saja. Wallahu ta'ala bisa bibarakatil Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakatan wa ba'id 'alaina fitnatan min ad-dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.